Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa menikmati dan menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan yang penuh berkah ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya sedikit sharing kepada sahabat-sahabat RS Mata Ahmad Wardi mengenai sabar dalam menghadapi ujian. Kita sebagai seorang manusia pasti tidak akan lepas dengan yang namanya sebuah permasalahan, baik itu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Dengan adanya masalah ini, Allah sebenarnya membimbing kita. Allah sebenarnya mentarbiah kita bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kuat. Apalagi dalam momentum Ramadan ini, Allah memberikan sebuah pelatihan yang luar biasa kepada kita. Bagaimana cara kita untuk menahan hawa nafsu, bagaimana cara kita untuk menahan lapar dan dahaga, dan semuanya Allah tarbiyah itu semua dalam bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan ini Allah sangat suka banget, Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Dalam konteks ini, ketika seseorang mendapatkan sebuah permasalahan, hal utama yang harus dilakukan adalah bersabar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bersabar. Dengan bersabar ini, Allah akan menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dia miliki. Dalam surah Al-Imran ayat 153, Allah menyampaikan mengenai bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu, baik masalah yang ringan ataupun masalah yang berat. Di sini Allah menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepadaku. Nah, di sini konteksnya adalah ketika seorang hamba memiliki permasalahan, maka Allah meminta hamba tersebut untuk datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku dengan apa? Dengan bersabar, yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seorang tersebut bersabar dalam menghadapi sebuah permasalahan, langkah yang kedua adalah dengan sholat untuk mendapatkan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Dan ketika seorang tersebut bersabar dan juga sholat dalam menyelesaikan sebuah masalah, Allah akan sangat suka banget kepada orang-orang yang bersabar. Sahabat Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya sedikit berbagi cerita tentang kisah Nabi Zakaria. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Zakaria adalah salah satu utusan Allah yang diberikan sebuah amanah khusus untuk menyempurnakan masalah-masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan umatnya. Di sini Nabi Zakaria setiap kali berdoa pasti Allah kabulkan. Dan dalam kesempatan kali ini Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk mendapatkan seorang keturunan, di mana Nabi Zakaria senantiasa meminta doa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah dengan kondisi beliau. Ketika beliau mengetahui bahwasanya tidak ada lagi seseorang yang dapat menolongnya, obat-obatan yang mampu menyelesaikan permasalahannya, maka solusi pertama adalah harus kembali kepada Allah. Dalam konteks ini Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Nah, dalam konteks ini Nabi Zakaria melakukan doa, memanjatkan doa kepada Allah dalam apa? Dalam posisi sholat. Ya. Ketika Nabi Zakaria memiliki permasalahan, Nabi Zakaria bersabar dengan masalah itu. Kemudian dengan masalah yang ada, Nabi Zakaria ingin mencari solusi. Solusinya di mana? Solusinya adalah dengan sholat. Nabi Zakaria melakukan sholat pada waktu itu. Sebelum selesai sholatnya, tiba-tiba Jibril datang membawakan sebuah berita dari Allah bahwasanya Allah telah mengabulkan doanya. Dan Allah akan memberikan karunia kepada Zakaria berupa seorang anak yang bernama Yahya. Yang berarti apa? Yang berarti adalah kehidupan. Dalam kondisi ini, Nabi Zakaria cukup bingung dengan kondisi yang ada. Bagaimana mungkin
Nabi Zakaria ini akan memiliki seorang keturunan. Karena kenapa? Karena Nabi Zakaria mengetahui kondisinya. Dia sudah tua, beruban, kemudian istrinya adalah seorang yang mandul. Bagaimana mungkin Nabi Zakaria akan memiliki keturunan? Maka dalam kesempatan kali ini Nabi Zakaria meminta sebuah tanda kepada Allah. Ya Rob, berikanlah sebuah tanda kepadaku bahwasanya aku akan memiliki sebuah keturunan. Aku akan memiliki seorang keturunan. Nah, dalam kesempatan kali ini Allah memberikan sebuah isyarat kepada Nabi Zakaria bahwasanya Nabi Zakaria tidak akan bisa berbicara kepada banyak orang selama 3 hari kecuali dengan isyarat-isyarat secara khusus. Ya, di sini menandakan bahwasanya Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya yang memiliki sebuah permasalahan. Oleh karena itu dalam kisah ini kita mampu mengambil sebuah ibrah bahwasanya setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan Allah pasti akan membimbing seorang hamba bagaimana caranya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, Allah juga menyampaikan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam konteks ini Allah mengajarkan kepada kita juga, selain kita bersabar dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita harus bersiap siaga dalam menghadapi sebuah tantangan-tantangan berikutnya yang Allah akan berikan. Baik itu tantangan ringan ataupun tantangan yang berat sekalipun. Dan kita harus mengetahui bahwasanya dengan Allah berikan sebuah tantangan yang ada ini, Allah akan mengangkat derajat kita. Tidak mungkin Allah akan memberikan sebuah permasalahan namun tidak ada solusinya. Tidak mungkin. Allah pasti akan memberikan sebuah permasalahan dan juga pasti akan memberikan solusinya. Dan Allah mengetahui bahwasanya hamba yang diberikan permasalahan itulah yang mampu menyelesaikan masalah itu, bukan yang lain. Oleh karena itu, dengan masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita menghadapi masalah-masalah itu dan jangan kabur terhadap masalah-masalah yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.